علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita masih membahas juz yang ke-24, yaitu pada halaman 476 surat Ghafir. Ini bagian terakhir, ayat 78 sampai 85. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua macam bacaan. Yang pertama pada ayat 78, Ja'a amrullah. Ini A ketemu A, maka bisa dihapus satu menjadi Ja'a amrullah. Dan ini lebih mudah, lebih ringan untuk dibaca. Kemudian pada ayat yang ke-83, rusuluhum, seperti biasa sin boleh disukun menjadi rusluhum. Kemudian yastahzi'un seperti biasa boleh dibaca yastahzun, dan ini lebih mudah karena melenyapkan hamzahnya. Demikian juga pada kata-kata musyrikin, ini boleh ditutup dengan hak sakat musyrikinah. Kafirun juga begitu, kafirunah, sesuai dengan qiraah Imam Ya'qub Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surat Ghafir ayat 78, walaqad dan sungguh-sungguh arsalna telah kami utus rusulan beberapa rasul min qablika sebelum kamu wahai Nabi Muhammad. Minhum di antara mereka mangqasasna, ada yang kami kisahkan, kami ceritakan alaika kepada engkau, yaitu dalam Quran. Wa minhum dan di antara mereka malam naqsus, ada orang-orang yang belum kami kisahkan alaika kepada engkau. Wa ma kana dan tidaklah mungkin li rasulin bagi seorang rasul ayatiya bahwasanya dia mendatangkan bi ayatin dengan ayat yaitu mukjizat illa biiznillah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maka apabila jaa telah datang amrullah
perkara Allah atau perintah Allah, maksudnya siksa, dia diputuskan bil haqqi dengan kebenaran, yaitu dengan adil, wa khasira dan rugilah hunalika di sana al-mubtilun, orang-orang yang membatalkan, maksudnya mendustakan adanya hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini termasuk ayat-ayat tasliyah. Tasliyah maksudnya menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu manusia biasa. Sehingga ketika didustakan oleh kaumnya, diejek, diingkari, ya beliau susah seperti manusia biasa. Maka supaya beliau tidak susah, Allah seringkali kasih ayat-ayat tasliyah, menghibur beliau. Dikisahkan umat-umat terdahulu, dikisahkan nabi-nabi terdahulu, supaya beliau teguh di dalam dakwah ini, sehingga beliau tidak peduli dengan pendustaan dari kaumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat yang lain, linutsabbita bihi fuadak, pada surat Al-Furqan ayat 32. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Seperti itulah supaya kami kokohkan dengan Al-Qur'an hatimu. Nah, maka diturunkannya ayat-ayat yang menghibur Nabi ini supaya beliau semakin kokoh di dalam dakwah, sabar dalam dakwah, tidak peduli terhadap celaan orang-orang yang mencela. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Hud ayat 120, dan ini lebih jelas. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Masing-masing telah kami ceritakan kepada engkau dari cerita-cerita para rasul terdahulu, ma nusabbitu bihi fuadak, yang bisa meneguhkan dengan sebabnya terhadap hatimu. Maka kisah-kisah ini tujuannya untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah katakan di sini rusulan, beberapa rasul, berarti jumlahnya banyak. Maka dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar, bahwasanya Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, jumlah para nabi berapa?" Beliau mengatakan 124.000 nabi. Abu Dzar bertanya lagi, "Rasulnya berapa?" Karena nabi dengan rasul berbeda. Maka beliau mengatakan 315 rasul. Nah, berarti rusulan di sini 315 rasul. Dari 315 ini minhum man qasasna, ada yang diceritakan dalam Quran. Jumlahnya berapa? Cuman 25 rasul. Dari 315 dikurangi 25. Tersisa berapa? Masih 290 rasul belum diceritakan. Maka Allah mengatakan wa minhum man lam naqsus. Ada yang belum kami ceritakan. Maka Ibnu Katsir mengatakan yang belum diceritakan oleh Allah jauh-jauh lebih banyak daripada yang sudah diceritakan. Yang diceritakan cuma 25, yang belum diceritakan 290. Nah, berarti 10 kali lipat lebih. Kemudian Allah mengatakan tidak mungkin seorang Rasul itu bisa mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin dari Allah. Ini sebagaimana dalam ayat yang lain surat Al-An'am ayat 109. Allah mengatakan qul innamal ayatu indallah. Katakanlah sesungguhnya tiada lain, mukjizat-mukjizat itu ada di hadapan Allah. Jadi yang mendatangkan mukjizat Allah, bukan saya. Saya nggak bisa apa-apa, saya manusia biasa. Kalau saya mendatangkan mukjizat itu karena dikasih izin oleh Allah. Tidak dikasih izin ya nggak bisa. Kemudian Allah mengancam, kalau sudah datang perintah Allah yaitu siksa, pasti akan diputuskan dengan adil. Maksudnya adil bagaimana? Yang beriman diselamatkan, yang kafir disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadilan. Karena yang benar pasti akan ditolong, yang salah pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, rugilah orang-orang yang mendustakan terhadap hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat-nikmat Allah kepada manusia. Allah mengatakan Allah itu alladzi dzat yang ja'al lakum, telah menjadikan untuk kalian. Ini lam ketemu lam boleh idgham ya. Ja'al lakum al-an'ama, ternak-ternak, litarkabu, supaya kalian menaiki, menunggangi, minha, dari ternak-ternak tadi, wa minha, dan dari sebagian ternak ta'kulun, kalian makan.
Jadi Allah mengingatkan nikmat Allah kepada manusia, yang semestinya dengan nikmat ini manusia bisa ambil pelajaran sehingga mereka bersyukur terhadap nikmat Allah dan mereka beriman kepada Allah dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa Allah kasih nikmat kepada kita, kenapa tidak taat kepada Allah? Ini sungguh keterlaluan kita ini kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu nikmat Allah adalah an'am, ternak. Ternak itu mencakup tiga. Satu, onta. Dua, sapi atau kerbau. Tiga, kambing. Nah, tiga ini disebut ternak. Makanya untuk kurban Idul Adha tidak sah kecuali tiga jenis tadi. Karena kurban Idul Adha Allah sebutkan an'am, tidak boleh yang lain. Nah, Allah katakan bahwa ternak itu ada yang kalian tunggangi, ada yang kalian makan. Ini juga disebutkan oleh Allah pada surat Yasin. Pada ayat yang ke-72. Faminha rakubuhum. Ada ternak yang kalian tunggangi. Wa minha yakulun. Ada yang kalian makan. Walahum fiha manafi'. Kalian memiliki manfaat-manfaat dalam ternak tadi. Wa masyarib. Dan juga minuman-minuman. Jadi bisa dimanfaatkan bulunya misalnya. Dan bisa diminum susunya. Allah juga menyebutkan pada surah Al-An'am ayat 142. Wa minal an'ami hamulah. Ternak ada yang digunakan untuk memikul barang. Wa farshan. Ada yang disembelih untuk dimakan. Nah, maka kalau kita lihat onta itu bisa dimakan dagingnya, bisa ditunggangi punggungnya, bisa dimuati muatan di atas punggungnya, kemudian bisa diambil susunya. Empat, Pak. Sapi bisa dimakan dagingnya, bisa diambil susunya, bisa digunakan untuk membajak sawah. Tiga. Kambing bisa diambil susunya, bisa dimakan dagingnya. Dua. Nih, berarti yang paling manfaat adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Nah, semua ini, onta, kambing, sapi, ini semuanya masing-masingnya bisa diambil bulunya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang lain. Demikian juga pada ayat berikutnya ya. Walakum, dan bagi kalian fiha, pada ternak-ternak tadi, manafi', ada manfaat-manfaat. Nah, manfaat ini salah satunya apa? Bulunya, dan bulunya bisa diambil dari tiga hewan tadi. Kambing ada bulunya, sapi ada bulunya, demikian juga onta ada bulunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat An-Nahl ayat 80. Wa min aswafiha, dan dari bulu-bulunya, wa aubariha, dan bulu-bulunya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya. Loh, kenapa semuanya diartikan bulu-bulu? Ya, karena memang tiga macam bulu. Kalau asfaf ini adalah bulunya onta. Aubar, asy'ar, ini bulunya kambing, kan ada dua macam. Ada kambing yang bulunya banyak, domba itu. Ada yang kambing bulunya sedikit. Demikian juga sapi bulunya sedikit. Nah, itu semuanya bisa dijadikan sebagai athas, sebagai perkakas, wa mata'an, bisa dijadikan sebagai perbekalan ilahin sampai waktu yang ditentukan. Allah mengatakan walitabluhu, dan supaya kalian sampai alaiha, di atas ternak tadi, hajatan, suatu hajat, fi sudurikum, yang ada pada hati-hati kalian. Yang dimaksud hajat di sini adalah safar. Seseorang ingin ke rumah kerabatnya yang jauh di luar kota. Nah, itu namanya berhajat untuk mengunjungi saudaranya, safar. Maka yang dimaksud alaiha di sini, kalian bisa mencapai hajat, yaitu dengan safar di atasnya. Ini maksudnya khusus onta. Karena kambing tidak bisa digunakan untuk safar. Sapi tidak bisa digunakan untuk safar. Yang bisa adalah onta. Allah mengatakan wa 'alaiha, dan di atas ternak juga, wa 'alal fulki, dan di atas kapal, tuhmalun, kalian di bawah. Nah, berarti yang dimaksud di sini juga onta. Maka onta itu oleh orang-orang Arab disebut sebagai kapal-kapal darat. Maka orang Arab menyebut ada dua kapal. Kapal laut disebut safinah, kapal darat yaitu onta. Maka onta disebut sebagai safinatul barri, kapalnya darat, ya, karena fungsinya seperti kapal, yaitu bisa memikul barang-barang yang banyak dalam perjalanan yang sangat jauh, sebagaimana kapal juga seperti itu.
Allah mengatakan wa yuriikum, dan Allah menampakkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa ayya ayatillah, maka mana dari tanda-tanda kekuasaan Allah tungkirun, yang kalian bisa mengingkari bahwa itu bukan termasuk tanda kekuasaan Allah. Artinya nggak ada. Semua itu tanda kekuasaan Allah. Coba petani disuruh membuktikan bahwa yang memunculkan dari kecil menjadi besar, dari biji menjadi tanaman, bahwa adalah petaninya itu sendiri. Apakah dia bisa membuktikan? Tidak bisa. Dia hanya bisa memasukkan biji ke tanah, habis itu sudah. Dia nggak berbuat apa-apa. Yang berbuat Allah. Maka tanda kekuasaan Allah tidak bisa dipungkiri. Manusia menanam pohon dari kecil menjadi besar. Apakah itu bisa membuktikan bahwa itu usaha dia? Dia cuma ngasih pupuk saja, tapi nggak bisa membuktikan bahwa itu usaha dia. Dia hanya apa? Nah, cuma ikhtiar saja. Tapi segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan. Maka di sini Allah katakan yurikum ayatih, Allah menampakkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu di segala penjuru dunia ini dan juga pada diri manusia sendiri. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, pada surat Fussilat ayat 53, Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq, akan kami tampakkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala penjuru dunia, wa fi anfusihim, juga pada diri-diri mereka. Jadi pada diri kita ada tanda kekuasaan Allah. Buktinya apa? Nanti malam kita ngantuk, apakah kita bisa menahan ngantuk? Enggak bisa. Setelah itu Allah bangunkan kita. Maka bangunnya itu terserah Allah, bukan terserah kita. Seringkali saya diajak ronda jam 11, tapi jam 11 nggak bangun. Kemudian jam 2 baru bangun. Kemudian saya buka WA, ayo rondo. Es kebacut, jam 2 baru bangun. Jam 11 WA-nya. Nah, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat saya ngantuk dan ditelepon berkali-kali nggak dengar. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, kita tidak punya kekuasaan apapun juga. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 82 Allah mengatakan afalam yasiru, apakah mereka belum berjalan fil ardi, di muka bumi, fayangduru, lalu mereka memperhatikan, kaifa, bagaimana, kana, adalah, aqibatul ladzina, akibatnya orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka. Jadi maksudnya ayat ini menghasung kita untuk mengambil pelajaran. Umat-umat terdahulu sudah banyak yang mendustakan nabinya. Akhirnya disiksa oleh Allah, hancur. Nah, kalian lihat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penghancuran mereka. Tersisa puing-puingnya saja. Tersisa bangunan-bangunan mereka, sisa peninggalan bangunan mereka. Nah, disuruh ambil pelajaran. Allah katakan kanu, adalah mereka itu, aksara, lebih banyak, minhum, daripada mereka, yaitu daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyadda quwwatan, dan lebih dahsyat kekuatannya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atharan, dan juga bekas-bekasnya lebih dahsyat, fil ardi, di muka bumi. Fama aghna, tetapi tidaklah berguna, anhum, terhadap mereka, maka yaksibun, apapun yang sudah mereka usahakan atau mereka kumpulkan dari harta dunia ini. Jadi ringkasnya Allah menjelaskan, kalian itu umatnya Nabi Muhammad itu orang-orang kerdil kalau dibandingkan dengan umat terdahulu. Umat terdahulu besar-besar badannya, tinggi-tinggi, tulangnya gede-gede, kemudian jumlah mereka lebih banyak, kekuatan badannya lebih dahsyat, kemudian bekas-bekas peninggalan mereka dari bangunan-bangunan mereka lebih kuat-kuat. Dan itu disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Pada surat Al-A'raf ayat 74, Allah mengatakan, wa tanhitunal jibala buyutan. Ini umat terdahulu ya. Mereka itu memahat gunung-gunung menjadi rumah. Ada nggak umat Nabi Muhammad bisa memahat gunung jadi rumah? Nggak bisa. Jadi mereka membuat rumah itu caranya adalah gunung-gunung yang ada mereka datangi, mereka gerowongi dengan tangan-tangan mereka, dengan peralatan mereka. Padahal peralatan zaman dulu sangat sederhana, tapi karena kuatnya mereka bisa buat rumah-rumah dari gunung-gunung itu. Kalau kita kan buat rumah dari batu bata ditumpuk jadi rumah, mereka enggak.
kurang kuat batu bata itu. Mereka datang ke gunung, nah, digerowongi gunungnya, dibuat jadi rumah. Dan itu apa masih ada peninggalannya pada Madain Saleh. Kalau bisa dilihat pada apa foto-foto di internet, nah, itu adalah peninggalan-peninggalan dari kaum-kaum terdahulu. Menunjukkan mereka orang-orang kuat, tapi tidak punya kekuatan ketika siksa Allah datang. Allah katakan falamma makatat kalam. Ja'adhum datang kepada mereka rusuluhum utusan-utusan mereka. Maksudnya rasul-rasul yang dikirim oleh Allah kepada mereka. Bil bayyinati dengan bukti-bukti yaitu mukjizat-mukjizat. Farihu mereka malah bangga bima indahum dengan apa yang ada pada mereka minal ilmi dari ilmu. Wahaqa bihim dan meliputi terhadap mereka maka bihi apa saja yang adalah mereka terhadapnya yastahzun mengejek yaitu siksa yang mereka ejek itu meliputi mereka. Jadi maksudnya Allah kisahkan bahwa umat terdahulu mendustakan nabinya. Mendustakannya bagaimana? Farihu mereka malah memilih ilmu yang mereka miliki, tidak menerima ilmu yang disampaikan oleh nabi mereka. Yaitu mereka mengatakan, kami lebih pintar daripada nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu mengatakan ada kebangkitan setelah kematian. Kami katakan tidak ada. Nabi-nabi itu mengatakan ada siksa kalau kita durhaka. Kita mengatakan tidak ada. Kami lebih pintar daripada nabi-nabi itu. Buktinya nabi-nabi itu miskin, pengikutnya orang-orang miskin melarat, sementara kami orang-orang kaya. Berarti kami lebih pintar. Nah, sombongnya mereka seperti itu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Maka akibatnya gimana? Haqobihim. Siksa yang mereka ejek itu meliputi mereka. Kenapa Allah katakan meliputi? Karena tidak ada satupun yang bisa lepas dari siksa Allah tadi. Jadi siksa Allah itu kalau turun, maka sifatnya adalah mencakup semua orang yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang satupun yang lepas. Contoh dalam kasus Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah kirim burung ababil. Apakah ada yang tersisa dari mereka? Satu pun tidak ada yang tersisa. Satu saja yang tersisa berhasil lari dari Mekah menuju ke Yaman, ke negaranya asal. Itu tujuannya memang supaya dia bisa menceritakan kondisi sahabat-sahabat mereka, nasib sahabat-sahabat mereka yang disiksa oleh Allah di Mekah. Tapi begitu sudah sampai Yaman, menceritakan kasus yang dialami, maka burung ababil di atasnya menjatuhkan batu, akhirnya mengenai kepala orang tadi dan langsung mati saat itu juga. Maka tidak ada satupun yang tersisa. Itulah makna haqa, ya, meliputi. Maka tidak ada yang bisa lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. 84. Falamma maka tatkala ra'au mereka melihat ba'sana siksaan dari kami, qalu mereka berkata, amanna kami telah beriman billahi kepada Allah wahdahu sendiri, wa kafarna dan kami mengkafiri bima kunna dengan apapun yang adalah kami dulu bihi terhadapnya musyrikin menyekutukan. Jadi maksudnya setelah betul-betul siksa Allah datang, mereka baru menyadari kebenaran kejujuran para nabi. Maka mereka menyesal, kemudian mereka tobat, mereka iman. Apakah ada gunanya iman seperti ini? Enggak ada. Jadi kalau siksa Allah sudah datang, tobat enggak akan diterima. Mirip dengan hari kiamat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, itu berarti tanda besar kiamat, maka tobat nggak diterima. Maka besok kalau matahari terbit dari barat, orang-orang kafir pada syahadatain masuk Islam, tapi nggak diterima oleh Allah. Orang-orang munafik tobat dari kemunafikannya, akhirnya gabung sama ulama, gabung sama habaib yang dulu memerangi para ulama, para habaib, akhirnya gabung, nggak ada gunanya, nggak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari telah datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya matahari terbit dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl.
tidak akan berguna imannya seseorang yang sebelumnya belum beriman. Berarti kafir masuk Islam, nggak ada guna. Au kasabat fi imaniha khaira, atau belum melakukan di dalam imannya kebaikan. Berarti para munafik itu. Munafik sudah masuk Islam, tapi nggak pernah melakukan kebaikan di dalam Islamnya. Islamnya Islam yang jelek, Islamnya pura-pura saja, Islam KTP saja. Buktinya memerangi para ulama, memenjarakan para ulama. Nah, tapi begitu muncul matahari dari barat, mereka tobat, mereka gabung kepada santri dan ulama, tapi oleh Allah tidak diterima tobat mereka. Ini dalilnya surat Al-An'am ayat 158. Maka ayat 84 ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun ketika tenggelam. Apa kata Fir'aun? Amantu billadzi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin. Maka Allah tolak taubatnya Fir'aun. Al-ana wa qad asayt. Surat Yunus ayat 90. Hatta idza adrakahu al-gharq, ketika sudah tenggelam, qala amantu. Maka Fir'aun baru mengatakan, saya beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain yang diimani oleh Bani Israel. Saya masuk Islam sekarang. Maka Allah jawab, al-an. Apakah sekarang baru masuk Islam? Apakah sekarang baru tobat? Wa qad asaita qablu, padahal kamu sudah maksiat terus-menerus sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, kamu termasuk orang-orang yang berbuat rusak. Nah, maka ringkasnya, kalau siksa sudah datang, tobat nggak diterima. Kalau matahari sudah terbit dari barat, tobat nggak diterima. Demikian juga untuk masing-masing orang, kalau sudah mata melihat malaikat maut, berarti roh sudah sampai di kerongkongan, sudah nggak diterima tobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yugharghir, Inna Allah Taala, sesungguhnya Allah Taala, yaqbalu taubatal abdi, menerima tobat hamba. Kapan? Malam yugharghir, selama dia belum yugharghir, yaitu apa? Nyawanya sampai tenggorokan, sehingga bersuara. Nah, maka disebut yugharghir. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka kalau sudah sampai tenggorokan itu, nyawanya nggak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saat itu dia sudah melihat malaikat. Matanya sudah bisa melihat apa? Malaikat. Nah, baru menyadari, loh, betul ternyata ada malaikat, ada yang akan menyiksa saya. Nah, ketakutan kemudian taubat, nggak ada gunanya. Maka Allah tegaskan pada ayat terakhir, falam yaku, maka tidak adalah yang fa'hum, bermanfaat kepada mereka, iman mereka, lamma tatkala ra'au, mereka melihat ba'sana, siksa kami. Jadi yang dimaksud ba'sun itu siksa. Ba'sun itu arti asalnya kalau dalam kamus bahaya. Tapi yang dimaksud di sini apa? Siksa. Maka siksa Allah itu kadang disebut al-'adzab, kadang disebut ar-rijz, kadang disebut ba'sun, kadang disebut batsun. Ini semuanya maknanya sama, yaitu apa? Siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah mengatakan pada surat Al-Buruj ayat 12, Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksa pemeliharamu sungguh dahsyat. Nah, batsun itu arti asalnya sebenarnya adalah cotosan. Cotosan Allah, maksudnya apa? Siksa Allah. Maka azab itu siksa, rijz itu siksa, batus itu siksa, ba'sana juga siksa. Ini semuanya nama-nama siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan sunnatullah, sebagai sunnahnya Allah, allati qad khalat, yang telah lewat, fi ibadih, pada hamba-hambanya. Maksudnya apa? Merupakan sunnatullah bahwa Allah tidak menerima tobatnya orang yang sudah melihat siksa di depan mata. Mata sudah melihat siksa, atau melihat matahari terbit dari barat, atau melihat malakul maut, udah nggak ada apa, taubat diterima, nggak ada lagi. Nah, itu maksud dari sunnatullah di sini. Ini sudah merupakan sunnatullah untuk orang-orang terdahulu maupun orang sekarang maupun sampai hari kiamat, nggak akan berubah karena sudah jadi sunnatullah, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Allah mengatakan wa khasira, dan rugilah hunalika di sana al-kafirun, orang-orang kafir, yaitu ketika turunnya siksa tadi mereka akan rugi karena tidak bisa bertobat dan tidak bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lagi. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semuanya bertobat terhadap apa-apa dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan berterus-terusan. Karena kalau berterus-terusan bisa jadi kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus ada informasi ya. Kemarin salah satu saudara kita wafat, Pak Hakim, itu adalah kakak dari teman kita yang biasa ngaji di sini, Mas Munajat. Maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.